Ya, sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Ya, masih di kasus Ade Armando ini beredar banyak sekali pemelintiran berita atau pemelintiran isu ya. Makanya saya menuliskan catatannya yang berjudul banyak spin dokter di masa hiruk pikuk kasus penganiayaan Ade Armando. Begini. Hati-hati sahabat, di tengah hiruk pikuk kasus penganiayaan Ade Armando ini banyak spin dokter istilahnya yang mengambil kesempatan untuk memelintir atau spin isu-isu tertentu. Paling tidak kita mencatat ada 4 contoh pemelintiran isu yang ramai beredar semasa euforia kasus ini. Spin pertama begini, terkait yang katanya Ade Armando tersangka kasus penistaan agama dulu. Pelapornya Johan Kan yang menuduh Ade menista agama Gegara waktu itu 20 Mei 2015. Di status medsosnya tertulis Allah kan bukan orang Arab dan seterusnya. Namun itu baru dilaporkan oleh Johan Kan pada tahun berikutnya 2016. Di sini pihak kepolisian akhirnya mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 terhadap kasus ini. Namun memang Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan pelapor terhadap SP3 itu. Jadi ada perbedaan pendapat kepolisian dan Pengadilan Negeri saat itu. Isu ini lalu dispin atau dipelintir seolah Ade Armando sudah bersalah dan kasusnya jadi beku. Nah, pemelintiran kedua atau spin kedua itu mulai beredar di medsos bahwa kasus pengeroyokan dan penganiayaan Ade Armando itu katanya adalah semacam rekayasa penguasa atau pemerintah lah begitu ya, demi pengalihan isu. Spin ketiga dalam opininya di Cokro TV yang bertajuk Siapa Penganiaya Ade Armando, Grace Natali menyebutkan beredar sebuah foto screenshot percakapan sebuah grup WhatsApp dengan nama relawan Anies Apik 4 dan seterusnya. Ini lalu dispin atau dipelintir jadi judul berita tuding relawan Anies dalam kasus Ade Armando bermodal tangkapan layar WA. Di mana logika Grace Natali? Nah, contoh spin keempat dari tulisan opininya Dahlan Iskan di situs This Way yang bertajuk Demo Armando, ada ditulis, ia tentu punya dendam tanda kutip untuk membuat bangsanya tidak seperti masa kecilnya, miskin dan terkucilkan. Miskin karena orang tuanya harus kehilangan pekerjaan sebagai tentara, sebenarnya pangkat bapaknya sih lumayan, mayor. Jabatannya juga lumayan, atase militer di 2 negara ASEAN. Kemudian lanjut Pak Dahlan Iskan, tapi sang ayah harus diberhentikan setelah terjadi G30S PKI di tahun 1965. Mungkin dianggap terlalu Soekarnois yang harus dibersihkan oleh Orde Baru. Keluarga ini sampai harus merantau ke Malaysia untuk mencari penghidupan. Nah, terhadap tulisan Pak Dahlan Iskan ini dispin menjadi, ditulis dengan memang huruf kapital semua, ini saya kutipkan persis, orang tua Ade Armando berpangkat mayor, diduga terlibat G30S PKI di tahun 1965, dan dibersihkan oleh Orde Baru Presiden Soeharto, sehingga Ade Armando mempunyai dendam dengan Soeharto. Seperti layaknya para PKI dan keturunannya yang ditumpas sampai ke akar-akarnya oleh Jenderal Soeharto. Ya sahabat, macam-macam penyesatan informasi seperti ini bisa diduga demi kepentingan yang macam-macam pula. Bisa untuk pembunuhan karakter seorang Ade Armando, sekaligus pembunuhan karakter mereka-mereka yang dianggap membelanya. Seperti contoh kasus pemelintiran opini Grace Natali dan Dahlan Iskan di atas tadi. Di era media sosial seperti ini memanglah serba amat sangat leluasa untuk mengekspresikan pendapat, sekaligus memelintir isu-isu tertentu demi membangun opini publik yang menguntungkan atau favorable bagi pihaknya yang memelintir itu tentunya. Undang-undang ITE pun masih rada canggung untuk menjadi pagar pengaman area bermain medsos. Pasal-pasal yang diduga masih multi-interpretasi kerap dituduh sebagai pasal karet. So, jadi bagaimana? Mengajak publik, pemirsa, pembaca untuk menjadi lebih kritis sudah banyak yang melakukan. Supaya kita tidak berhenti pada membaca judul untuk kemudian langsung komen. Ini artinya kejeblos dalam segmen pembaca judul langsung komen, PJLK itu istilahnya ya. PJLK, pembaca judul langsung komen.
Nah, sahabat, tidak cukup sampai di situ. Rupanya kita pun mesti lebih rajin lagi melakukan riset seperlunya untuk mengecek sumber asli, yaitu primer, atau sumber pembanding, sekunder. Boleh via internet atau mengonfirmasi kepada sumber-sumber kredibel yang bisa kita jangkau sebelum akhirnya mengambil kesimpulan dan bersikap. Jadi istilahnya saring sebelum sharing begitu ya. Nah, sahabat, era teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini memang memudahkan orang untuk mencari dan mendapatkan informasi. Ini banjir bandang informasi sekarang ini. Yang sulit, sahabat, atau menjadi lebih susah adalah mencari atau mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Apalagi di tengah derasnya banjir bandang informasi yang penuh dengan polusi pelintiran atau spin. Maka waspadalah, begitu bukan katanya. Ya demikian sahabat, catatan saya banyak spin dokter di masa hiruk pikuk kasus penganiayaan Ade Armando. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.